Dan ternyata jin ini nggak cuma satu, tapi mereka juga berombongan. Suaranya berganti-ganti, kadang-kadang ada anak-anak, suara anak kecil, ada suara perempuan, ada tiba-tiba jadi suara laki-laki. Ini cerita mengenai jin lagi ketika Om Su sedang diminta oleh seseorang di Pulau Sumatera untuk ngusir jin yang ada di tubuh anak perempuannya. Ceritanya mulai berawal dari bahwa si perempuan, anak bapak yang nemuin Om Su ini, dia bilang, "Pak, anak saya ini sudah 3 bulan kerasukan jin dan sampai sekarang belum bisa diusir." Saya mendengar dari teman-teman bapak bahwa Om Su ini suka nolong orang yang kerasukan jin. Waktu itu Om Su bilang, "Enggak Pak, saya nggak pernah. Dari mana Bapak tahu?" "Udah dah Pak, pokoknya saya minta tolong Bapak kapan aja ada waktu, kalau bisa segera ke rumah saya untuk menolong anak saya." Akhirnya, "Oke dah, gini aja Pak, saya nggak bisa, tapi saya akan berusaha. Nanti malam setelah Isya, saya akan datang bersama teman-teman saya ke rumah Bapak. Tolong Bapak dan anaknya dipastikan ada di rumah ya Pak." Om Su malam itu akhirnya datang ke sana dengan beberapa teman Om Su. Ketika sampai ke rumahnya, karena Om Su belum pernah ke rumahnya Bapak ini, rumahnya di kampung, di suatu pulau di daerah Riau. "Assalamualaikum." Om Su dan teman-temannya masuk ke rumahnya, tapi kaget setengah mati. Di dalam rumahnya yang cukup luas, kalau ukuran orang-orang Jakarta itu ya, rumahnya rumah panggung gitu ya, cukup luas, penuh dengan orang-orang kampung situ, laki, perempuan, tua, muda, anak-anak, berjejal-jejal seperti di pasar, bahkan melebihi, karena hampir tidak ada tempat kosong di rumah itu. Om Su mengira bahwa Om Su salah masuk rumah. Apa benar ini rumah Pak A yang tadi ke kantor saya untuk minta tolong? "Iya Pak, saya." "Oh, benar Bapak itu juga. Kenapa nih kok ada begini, ada acara apa?" "Ya ini Pak, saya sudah bilang malam ini mau anak saya mau dibantu oleh Om Su, maka tetangga ini ngotot sekali pengen melihat cara mengusir jin." Masya Allah, Om Su kaget bukan kepalang. Belum pernah selama Om Su melakukan prosesi ngusir jin ini dilihat orang. Biasanya kita ya keluarga yang terkait saja. Tapi karena saking banyaknya, Om Su merasa dikerjain, gantian. Ini watak Om Su, kalau dikerjain, kerjain balik. Tapi kerjaannya baiknya dengan cara yang baik. Om Su, "Oke kalau gitu Bapak Ibu sekalian, mau nggak dengarkan cerita saya?" Maka Om Su saat itu sebenarnya mendakwahi bagaimana hakikat jin, bagaimana secara umum cara melindungi diri masing-masing terhadap jin, karena mereka orang yang seagama dengan Om Su, sehingga Om Su bisa menyampaikan sesuai dengan tuntunan keyakinan agama yang Om Su anut. Masalahnya dari jam 8.30 barangkali ya, sampai jam 12 malam belum berhasil mengeluarkan jin ini. Udah bisa diajak bicara, dan ternyata jin ini nggak cuma satu, tapi mereka juga berombongan. Suaranya berganti-ganti, kadang-kadang ada anak-anak, suara anak kecil, ada suara perempuan, ada tiba-tiba jadi suara laki-laki, dan seterusnya dan seterusnya. Dan anehnya, jin-jin ini kurang ajar juga. Awalnya Om Su tidak tahu bahwa mereka sedang ngerjain Om Su. Karena tiap kali Om Su mau minta mereka keluar, dia bilang, "Aku mau keluar tapi aku pinjem dulu dong jaketmu." Om Su kasih jaketnya, karena Om Su waktu itu malam pakai jaket, perjalanan agak jauh. Om Su kasihkan, "Pak, jaket dipakai." Jaket udah dipakai, dilepas lagi. "Dah, kamu tadi janji ya kalau udah pakai jaketku kamu pergi." Begitu pakai jaket, dia minta lagi pinjem kaos kakinya Om Su. Akhirnya kaos kaki Om Su lepas, dipakai dia. Terakhir dia mulai minta makanan. Om Su baru sadar, ini kurang ajar. Dia udah mulai ngerjakan aku. Aku sudah beberapa jam ini, dan besok pagi harus aku kembali bekerja lagi. Oleh karena itu, apapun permintaanmu tidak akan saya layani lagi. Sekarang kamu keluar atau kamu akan mati selamanya di dalam tubuh itu, dan nanti kamu keluar sebagai
barang-barang aneh dari orang yang kamu masukin ini. Ketika Om Su bilang begitu, yang keluar kembali suara anak kecil. Malah dia sambil menari-nari, aku nak balik, aku nak balik. Om Su langsung pegang lehernya, kamu tak bunuh, kurang ajar kamu. Udah tadi bilang udah mau keluar, sekarang nggak keluar. Langsung Om Su dipegang tangannya sama temannya Om Su. Mas, aku nak balik itu maksudnya aku akan keluar. Oh gitu tanya. Oke. Yaudah kamu keluar sekarang. Jangan main-main sama aku. Kalau nggak mati hari ini juga. Akhirnya jin itu berhasil keluar.